moderatornya masih belum ini ya. Kita tunggu sebentar untuk moderator hari ini yaitu Mr. Alwi. Ada yang tahu Mr. Alwi kelas wali kelas 7B. kelas berapa? 7B. Kelas 7B. Oke, wali kelasnya Najwan ya? Ya, Ustaz. Masya Allah. Oke, Mr. Alwi sudah bergabung? Oh, belum ya? Oke, jadi nanti bisa bertanya tentang mungkin kalau ada masalahnya, keluhannya mungkin dalam proses pembelajaran misalnya nih, waduh kok saya tidak semangat, padahal di awal-awal saya sangat semangat, gitu kan? Kira-kira apa motivasi dan solusinya, gitu kan? Oh. Oke, Mr. Ali sudah bergabung? Sudah. Oke, alhamdulillah. Untuk moderatornya hari ini yaitu Mr. Alwi. Baik, saya akan langsung untuk live-kan. Oke, sudah live. Silakan, Mr. Alwi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala yang mana kita sudah diberikan kenikmatan, kesehatan, banyak waktu luang yang perlu kita syukuri bersama-sama. Nah, lalu kita juga bisa berkumpul di sini di acara leadership online. Ya, jadi teman-teman kita semua masih bisa berkumpul di sini, masih bisa menuntut ilmu bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Mister ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang masih stay, yang masih semangat nih. Pada semangat semua, alhamdulillah untuk mengikuti acara leadership online ini. Oke. Lalu untuk selanjutnya di kesempatan kali ini langsung saja kita di sini ada pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Kak Sinyo selaku manajer pembina akhlak IDN Boarding School. Assalamualaikum Kak Sinyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Kak Sinyo sudah bergabung. Kak Sinyo nanti ya teman-teman semua, Kak Sinyo nanti itu akan menyampaikan materi. Ya, materinya ini tentang achievement motivation training. Nah, ada yang tahu nggak achievement motivation training itu maksudnya tuh apa sih sebenarnya tuh? Itu bahasa mana sih? Bahasa planet mana kalau nggak tahu tuh? Nah, ya jadi nanti mungkin kurang lebihnya, jadi yang penasaran nih itu bisa diperhatikan ya teman-teman ya, diperhatikan materinya dengan seksama. Lalu nanti kalau ada yang kurang paham, insya Allah nanti ada sesi pertanyaan ya. Kalau ada waktu, insya Allah nanti ada sesi pertanyaan. Oke, untuk memulainya, untuk memulai acara sesi kita kali ini, kita mulai dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk Kak Sinyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom dengan anak-anak yang keren ya SMP IDN. Untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi menjelang siang hari ini berkah, bermanfaat dunia akhirat. Amin. Salawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga tentu orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Baik, Kak Sinyo izin share screen ya. Judulnya yang disampaikan sama, cuma Kak Sinyo pakai judul yang lain, tapi sama materinya. Materi ini juga Kak Sinyo sampaikan di leadership camp di SMK. Waktu kita di acara pubertas mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan Kak Sinyo. Nah, di sini Kak Sinyo ingin mengenalkan diri lagi. Siapa tahu waktu itu ada yang absen, nggak hadir. Nah, kita kenalan dulu. Walaupun mungkin kita belum bisa bertemu secara offline ya, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah dipulangkan offline, kita akan sering ketemu karena Kak Sinyo ada di atas ruang BK. Ya, di situ ada tulisannya ruang Kak Sinyo. Gitu. Kak Sinyo tinggal di situ sendirian. Baik, kita kenalan dulu. Nama saya Agung Sugiarto atau biasa dipanggil Kak Sinyo. Kak Sinyo asalnya dari kota Magelang, Jawa Tengah. Istri 1, anak 2. Pendidikan S1 Kak Sinyo, pendidikan bahasa Perancis, IKIP Yogyakarta atau sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk S2-nya Kak Sinyo mendapatkan beasiswa di psikometri UIN Syarif Hidayatullah. Psikometri adalah ilmu matematika dan statistika. Nah, sama dengan teman-teman Kak Sinyo juga dulu suka main game ya, main game. Tapi waktu Kak Sinyo main game itu dijadikan semacam untuk produktif gitu, nggak sekedar main karena memang Kak Sinyo jago main game terus ditawari oleh majalah Hot Game untuk menjadi salah satu kontributor utama di majalah Hot Game. Majalah Hot Game adalah majalah terlaris di tahunnya ya, di masanya di Gramedia waktu itu. Nah, Kak Sinyo per lembar waktu itu dikasih uang 50.000 per lembar. Jadi kalau nulis 2 lembar dapat 100.000. Untuk di Hot Game, Kak Sinyo diminta untuk mengisi kolom Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer dan kadang juga review game-game horor yang terbaru. Bahkan oleh Gramedia, Kak Sinyo diminta untuk membuat majalah khusus Winning Eleven atau Pro Evolution Soccer karena memang waktu itu betul-betul lagi booming ya Winning Eleven, jadi hampir di seluruh dunia. Nah, Kak Sinyo diminta untuk menulis buku tips dan triknya dan sebagainya. Bahkan Kak Sinyo waktu itu per majalah ini dapat sekitar 3,5 juta ya. Jadi Kak Sinyo kalau beli barang-barang yang original game, waktu itu PS3 masih awal-awal rilis, masih sekitar 6 jutaan, Kak Sinyo ya beli sendiri pakai uang dari istilahnya ngegame gitu, jadi nggak minta orang tua. Nah, setelah menikah juga Kak Sinyo masih terus menulis ya, sampai sekarang masih diminta menulis di majalah Smartin dari Jawa Tengah ya, tapi dia nasional. Di kolom untuk remajanya. Ini per lembar Kak Sinyo dapat 150.000. Jadi ya lumayan nulis dapat 150.000. Ini beberapa buku Kak Sinyo.
Ada yang di Elek Media, kemudian Bu Naima Populer, kebagian besar di grupnya Gramedia ya. Ini kalau kalian pernah membaca komik si Alif, itu juga karya Kak Sinyo sama Kak Titi Ezuganzu. Cuma sampai 3 edisi saja karena ya Kak Sinyo pengen mengerjakan yang lain seperti itu. Kemudian ini juga beberapa kayak Kak Sinyo juga beberapa kali juara lomba ya. Pernah beberapa kali juara lomba nasional dan juga mendapatkan penghargaan nasional di bidang menulis. Salah satunya Lu Gue Butuh Tahu LGBT. Ini Kak Naswa dapat 2 ya. Kemarin untuk orang tuanya yang biru, ini untuk Kak Naswa yang ini. Baik, begitu saja kenalannya dengan Kak Sinyo. Insya Allah nanti kalau kita sudah ketemu offline bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke, materi Kak Sinyo memang ya kalau achievement itu banyak ya, mungkin orang bisa ngisi berbagai macam cara. Nah, tapi kalau Kak Sinyo ke lebih mendasarnya, jadi kalau untuk kita mau mengambil cita-cita atau tujuan hidup mah siapapun bisa mengajarkan, tapi untuk hal yang mendasar nggak semua orang memahami hal ini. Nah, Kak Sinyo pengen menyentuh hal-hal yang mendasar ini. Contohnya nih, teman-teman kalau bangun tidur di pagi hari banyak yang bingung kan mau ngapain. Kenapa? Karena memang nggak punya tujuan hidup gitu. Kalau Kak Sinyo atau Ustadz Aktam dan sebagainya kan dia bangun tidur sudah punya tujuan hidup, sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang mau dikerjakan tuh sudah jelas. Nah kalau teman-teman kan ya kebanyakan generasi Z ya, jadi teman-teman di SMP ini adalah masuk generasi Z. Jadi generasi yang terlahir dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, yang akhirnya di umur-umur sekian yang mestinya sudah punya tujuan hidup, tapi ya gabut, nggak jelas gitu ya hidupnya lah. Banyak orang menyebutnya alay, anak layangan gitu ya. Bisa ke kanan, ke kiri, kena angin seperti itu. Nah itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan teman-teman kalau bangun tidur bingung mau ngapain gitu kan. Paling kalau bangun tidur, oh ya baca doa terus sudah bingung mau ngapain, paling pegang HP, gadget atau ngecek Mobile Legends-ku pangkatnya turun apa enggak dan sebagainya seperti itulah. Hal-hal yang nggak jelas gitu. Karena memang tadi kan nggak punya tujuan hidup. Nah, itu kan. Ya. Nah, materi ini sebenarnya udah Kak Sinyo kasihkan untuk anak-anak Kak Sinyo di usia 10 tahun. Kenapa? Karena memang Kak Sinyo mengikuti Islam bahwa di usia 10 tahun itu mestinya sudah dewasa akalnya, otaknya. Udah dewasa, bisa membedakan benar dan salah. Dia sebetulnya harusnya sudah punya tujuan hidup gitu. Nah, balik dewasa biologisnya, persiapan untuk reproduksi manusia atau menikah itu 10 sampai 15. Nah, itulah kenapa Kak Sinyo kalau manggil anak SMP sama SMA atau SMK bukan adik, bukan yang ini ya Ananda dan sebagainya gitu, enggak, tetapi teman-teman, karena memang Kak Sinyo menganggap teman-teman itu udah dewasa semestinya seperti itu. Nah, itulah kenapa ini Pak di pagi menjelang siang hari ini Kak Sinyo ingin memberikan arahan apa sih didikan kita mestinya dalam tujuan hidup supaya jelas kan. Sayang kan teman-teman yang istilahnya secara fisik udah keren-keren, secara materi didukung oleh kekuatan yang melimpah dari orang tua, tapi nggak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, kalau kita ingin menentukan tujuan hidup, nanti kita akan jelas gitu apa yang akan kita kerjakan. Ya, jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, maka langkah-langkah untuk menuju tujuan tadi juga jelas. Langkah-langkahnya seperti apa, nggak bingung gitu. Contohnya, kasih contoh ya. Misalnya kita mau ke Surabaya. Ya, kalau mau ke Surabaya kan banyak jalan menuju ke Surabaya kan, bisa pakai bis, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa pakai sepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nah, tapi kita kan pasti akan menyiapkan langkah-langkahnya kan, misalnya Kak siapa nih, misalnya Kak Raka, misalkan Kak Raka saya mau kasihnya mau ke Surabaya lewat
naik kereta yang ya eksekutif. Nah, berarti kan ke Gambir, beli tiketnya dulu, kemudian pilih nomornya, bla 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 dan sebagainya. Tuh, kalau aslinya saya mau naik bis saja, misalkan Kak Abdurrahman naik bis, ya beli tiket bis jam berapa nanti di terminal mana, ya macam-macam terminal ke Surabaya, ongkosnya berapa, itu seperti itu. Karena apa? Kita tujuannya jelas mau kemana gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tujuan hidup itu seperti yang ada di lingkaran tanda yang kita sasaran panah itu ya. Itu kita membutuhkan step-step, langkah-langkah. Jadi nggak bisa tiba-tiba lompat langsung menuju tujuan, tidak bisa ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, kemudian membuat peraturan itu sunatullahnya seperti itu lewat proses. Jadi proses itu rumusnya step by step plus waktu. Ada waktunya, ada prosesnya. Kakak teman-teman sekarang menjadi udah SMP seperti sekarang ini, dulu kan lewat merangkak jadi bayi dulu, nggak tiba-tiba langsung ibu hamil langsung tiba-tiba keluar besar-besar kayak kalian, enggak kan, lewat berbagai proses atau tahapannya sama. Jadi kita menuju tujuan hidup tentunya juga lewat proses seperti itu. Nah, tujuan hidup kita yang terjauh apa? Mestinya ya cuma ada dua, yaitu surga dan neraka, nggak ada pilihan yang lain. Ya, itu tujuan yang terjauh yang bisa kita jangkau. Yang nanti kita akan jangkau apakah pilihannya surga atau neraka. Nah, tentunya kita milihnya surga ya. Kak Sinyo pengen ketemu sama teman-teman nanti kelak di surga dengan Ustadz Agustam ya, walaupun mungkin surganya Kak Sinyo lebih tinggi. Enggak ya, bercanda. Jadi bisa ketemu tuh, bisa ketemu di sana walaupun mungkin kita belum pernah ketemu di dunia, tapi pengennya kita juga ketemu seperti itu. Nah, yang jadi masalah surganya siapa nih? Karena di dunia ini banyak kepercayaan, banyak agama, banyak mitologi. Kita main God of War itu kan banyak tuh mitologinya, ada dari Yunani, ada dari Romawi seperti itu. Yang akhirnya membuat God of War, jadi panglima perang atau dewa perang seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi kita tujuan hidupnya kemana. Nah, mestinya tujuan hidup ini mestinya disampaikan oleh kedua orang tua teman-teman. Ya, oleh kedua orang tua teman-teman. Tetapi kenyataannya tidak semua orang tua mengajarkan hal ini ke anak-anaknya karena bisa jadi karena ketidaktahuan mereka, bisa jadi karena memang abai atau lalai terhadap apa yang mestinya dilakukan seperti itu. Nah, kalau nggak punya tujuan hidup, akhirnya apa? Teman-teman akan bermasalah karena nggak punya tujuan hidup, ya, merasa nggak nyaman di rumah, ya, bete, mau main ini diomelin, mau ini diomelin, dimarahin. Akhirnya apa? Nggak kerasan. Nah, kalau nggak kerasan, di rumah nggak betah, tahu ya nggak betah, ujung-ujungnya apa? Ya main ke sesama teman. Nah, teman nggak semuanya baik. Seperti itu kan. Ujung-ujungnya apa kalau ini ke media ya. Kalau misalnya nggak mendapatkan teman di dunia nyata, nyari teman di media. Sehingga banyak sekarang orang-orang yang kecanduan game dan gadget. Kenapa? Ya dia menemukan dunianya di situ ya. Dunia fantasi, dunia khayalan. Seperti itu. Dia lari dari kenyataan yang ada di dunia ini. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Nah, itulah kenapa Kak Sinyo sentuh yang paling mendasar saja. Kenapa teman-teman bebas ya mau meraih cita-cita apapun untuk menuju ke surga nanti lewat berbagai macam cara. Bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru, bisa menjadi pedagang, bisa menjadi pengusaha bus, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi penulis kayak Kak Sinyo, bisa menjadi apapun. Selama itu sesuai dengan syariat, kita tujuannya sama nanti ke surganya Allah. Jadi jangan sampai kita hanya, Kak Sinyo saya cuma pengen jadi dokter, Kak Sinyo saya pengen jadi pengusaha. Kalau itu mah gampang ya.
Maksudnya ya sudah, itu kalau kita usaha insya Allah akan dapat. Tapi kalau kita menuju surganya, kita tadi semua bisa yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Mungkin nanti salah satu dari teman yang hadir di sini ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara atau TNI, kemudian ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi macam-macam. Kumpulnya nanti sama-sama kelak di surganya Allah. Nah, tentunya akidahnya harus diperbaiki dulu, atau dasarnya, landasannya, tujuannya apa. Nah, Kak Sinyo nggak akan membawa nilai-nilai agama dulu. Kenapa? Nanti Kak Sinyo kan ke anak Islam, jadi ajakannya pakai Islam. Nah, akidah ini atau kepercayaan ini nanti teman-teman akan ketemu di luar sana. Ada kaum liberal, kaum yang nggak percaya, yang bebas. Dunia ini nggak ada aturannya. Kemudian ada kaum ateis, kaum yang nggak percaya sama agama. Kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan lain. Kaum-kaum yang penyembah api, penyembah berhala, dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti kita salah masuk, begitu ya. Maksudnya pengennya masuk surga, ternyata salah masuknya. Nah, bagaimana mencari agama atau kepercayaan yang berhubungan dengan tujuan hidup kita, menggunakan akal atau nalar kita secara sehat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya, Kak Sinyo? Agama apa sih atau kepercayaan apa sih? Mari kita bicarakan bersama-sama. Kak Sinyo akan bicara agak pelan-pelan karena ini masih SMP ya, supaya nanti paham. Karena koneksinya juga nggak semua bagus. Oke. Contohnya nih, dulu yang diajarkan oleh orang tua kan seperti ini ya, kebanyakan. Nak, kamu itu menyembah Allah. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Kenapa, Mah? Kenapa, Pah? Kenapa, Abu? Kenapa, Umu? Karena Tuhan yang menciptakan makhluk atau alam semesta. Oke? Ya, itu kebanyakan orang tua kan seperti itu. Ini enggak salah sih, tetapi jika tidak dijelaskan lebih lanjut, maka teman-teman kalau ketemu kaum liberal, ketemu kaum ateis, bisa ikut-ikutan seperti mereka tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Misalkan seperti ini. Teman-teman ketemu kaum liberal atau ketemu kaum ateis. Oh, berarti kamu memakai rumus ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Iya, saya pakai rumus itu. Maka dia akan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Kenapa? Rumusnya ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Seperti itu kan? Nah, ini kalau teman-teman nggak siap nanti, maka bisa menjadi kafir, nggak percaya sama Allah lagi, meninggalkan Islam, dan tahu ujungnya ke neraka. Nah, kan sayang kan, udah ganteng-ganteng, udah soli-soli, tiba-tiba nanti setelah lulus SMA, setelah masuk mahasiswa, ternyata meninggalkan agama Islam. Nah, Kak Sinyo ingin menjelaskan menggunakan akal supaya teman-teman, oh ternyata bisa kok pertanyaan ini dijawab. Nah, jawabannya seperti apa? Kita ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman bayangkan ini adalah perpustakaan A, ya, perpustakaan A. Isinya ya, perpustakaan ini itu huruf balok, tahu ya huruf balok ya, balok misalkan berupa angka-angka gitu dari A sampai Z. Jumlahnya puluhan juta. Tertata rapi di library A ini, perpustakaan A. Sudah bisa dibayangkan ya? Oke, bisa dibayangkan kan perpustakaannya. Oh ya, oke. Nah, ada perpustakaan yang sama persis, namanya perpustakaan B. Nah, seperti ini. Sama persis. Pokoknya tata letaknya sama, isinya sama, cuma berbeda namanya. Library A sama library B. Paham? Kita kembali ke A dulu. Bayangkan teman-teman ya, suatu hari di perpustakaan A dan B ini terjadi gempa. Ya. Getarannya atau skala Richternya atau ukuran getarannya itu sekitar
7 skala Richter. Ya, itu kan cukup kuat ya. Mengguncang, gempa, tetapi gedungnya kokoh, kuat. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kan huruf-huruf tadi yang tertata di perpustakaan pada jatuh kan? Betul? Pada berhamburan, berjatuhan, karena terjadi goncangan, bayangkan 7 skala Richter. Tapi bangunannya memang dibikin kokoh atau kuat. Enggak, masih berdiri utuh. 2 hari kemudian, ya 2 hari kemudian kita masuk ke library A. Maka ya sesuai dengan gambaran atau pikiran kita. Oh, Masya Allah, ternyata berantakan, debunya di mana-mana. Tapi anehnya, ketika kita masuk, ada tulisan Sinyo. Kemudian ada tulisan, misalkan, kok ini ada tulisan, misalnya siapa? Abduh, atau Rafa. Seperti itu, paham ya? Nah, akal atau logika nalar kita akan mengatakan apa? Oh, itu kebetulan. Mungkin pas terjadi gempa, tiba-tiba ada yang berjatuhan, terus numpuk-numpuk, ada tulisannya, nggak sengaja si. Betul? Pikirannya logika kita seperti itu? Ya. Oke. Nah, kejadian yang sama kita masuk ke library B. Nah, ini library B. Kejadiannya sama persis dengan A. Tapi anehnya 2 hari lagi kita masuk ke perpustakaan B, kita dibuat terperangah. Wow. Astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata ketika kita masuk di perpustakaan B, semua sudah tertata rapi. Bahkan yang aneh, huruf balok tadi membentuk kata, kalimat, bahkan novel yang tertata rapi. Ada di lantai, ada di dinding, ada di atap. Misalnya nih, kita masuk, welcome Sinyo to the library B. Misalnya seperti itu. Wow, keren. Siapa ini yang bikin? Terus lihat sebelah kanan di dinding. Itu adalah bab 1 novelnya. Baca pada suatu hari Najwa jatuh dan menangis. Seperti itulah. Pokoknya lengkap sampai di ujung perpustakaan itu selesai novelnya. Maka logika orang normal, orang yang logikanya sehat akan mengatakan apa? Ini mah nggak mungkin kalau kebetulan ya. Kalau di perpustakaan A tadi ya mungkin kebetulan karena hurufnya jatuh bentuk nama Sinyo karena cuma 1 atau 2. Kalau ini tertata rapi, tertata dengan luar biasa gitu, maka otak kita akan mengatakan ini pasti ada yang buat, nggak mungkin kalau cuma kebetulan. Betul? Iya. Betul. Itulah gambaran semesta di dunia ini, alam semesta ini. Contohnya, Kak Sinyo kasih contoh, ini adalah lalat. Ya, andaikan di bumi ini tidak ada bakteri pengurai. Tahu bakteri pengurai? Bakteri yang menguraikan makhluk hidup, yang membuat busuk. Jadi misalnya Kak Sinyo wafat, dikubur, nanti akan ada bakteri yang mengurai makhluk hidup itu. Sehingga busuk, hancur, kembali menjadi tanah. Andaikan di dunia ini tidak ada bakteri pengurai, maka dalam waktu 2-3 bulan, bahkan mungkin minggu, itu di dunia ini akan ada tumpukan lalat setinggi 2-3 cm di permukaan bumi. Kenapa? Lalat jumlahnya sangat banyak. Ya, dia hidupnya cepat ya, 30 harian gitu mati terus. Bayangkan, itu baru lalat. Belum nanti kalau manusia mati, hewan mati. Kalau nggak ada bakteri pengurai, dunia ini penuh. Itu baru 1 bakteri pengurai.
Belum kalau misalkan nih mata ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang bola mata ini, mau tahu cairan yang keluar ya. Karena kita kan kalau keluar cairan dan cairan yang masuk di dalam bola mata itu seimbang. Maksudnya luar biasa, nggak geser gitu. Kenapa? Kalau cairan itu geser atau berkurang, ini mata ini seperti kaca dikena paku, tahu paku ya, digores-gores lama-lama kita luka. Karena debu-debu banyak masuk. Bahkan kalau kita tersumbat sedikit saja di bola mata ini, bola teman-teman bisa meletus ketak. Itu seperti itu. Jadi alam semesta ini bayangannya seperti perpustakaan B. Sudah tersusun rapi ya, bumi mengelilingi matahari, nggak bertabrakan dengan Merkurius, Venus dan sebagainya. Kita akan mengatakan secara logika kita, ini pasti ada yang buat. Betul? Nggak mungkin kita, ini cuma kebetulan. Nggak mungkin, itu otak yang nggak normal. Nah itulah makanya teman-teman sekarang jarang akan menemukan orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan itu jarang. Kenapa? Orang sudah mulai sadar bahwa alam semesta ini ada yang membuat. Nanti teman-teman akan banyak menemukan orang agnostik. Apa agnostik? Orang yang percaya sama Tuhan tapi dia memilih agamanya bebas. Paham ya? Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menciptakan alam semesta? Kita kasih nama X. Oke, kita belum tahu. Oke. Nah, ini logika pertama ya. Logika kedua. Teman-teman tahu materi? Ya, materi. Apa materi? Materi adalah segala sesuatu yang diliputi oleh ruang dan waktu. Apa ruang? Ruang itu dimensi. Rumah itu ada dimensinya, bumi ada dimensinya. Nah, apa waktu? Waktu itu mudahnya kalau menjelaskan buat teman-teman. Kak Sinyo ngomong seperti ini, 5 menit kemudian Kak Sinyo ngomong yang sama kayak tadi, gerakannya persis, suaranya persis kembali seperti semula, itu nggak mungkin, itu namanya waktu. Jadi waktu itu kalau yang sudah lewat nggak kembali lagi. Nah, coba cari di alam semesta ini dengan definisi materi seperti ini. Ada nggak kira-kira yang bukan materi? Malaikat materi, jin materi, manusia materi, bulan materi. Apalagi yang materi semua kan? Betul? Iya, tidak. Materi semua? Ya. Materi semua. Ya. Masuk ke logika ketiga. Kalau tadi kita mengatakan bahwa di alam semesta ini adalah materi semua, maka bayangkan seperti ini. Di bumi ini isinya cuma laki-laki semua. Kita bisa menyebut laki-laki tidak? Enggak. Karena apa? Kita butuh pembanding kan? Betul? Contohnya, kita bisa menyebut laki-laki karena ada perempuan. Kita bisa menyebut bulat karena ada yang kotak, segitiga, segi 5. Oke. Kita bisa menyebut tinggi karena ada yang Pendek. Kita bisa menyebut ganteng karena ada yang Jelek. Kasihnya nggak bilang ya. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa Kasihnya semua alam semesta ini materi, maka kita nggak bisa menyebut materi. Kita butuh pembanding, betul? Supaya bisa menyebut materi, kita butuh pembanding yang bernama imateri, sesuatu yang tidak terikat ruang dan waktu. Itu namanya imateri. Dia bukan materi. Nah, X inilah mestinya imateri, pencipta alam semesta ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, secara umum, kenapa ini bisa dibuat perbandingan? Karena karakternya berbeda. Contohnya, laki-laki kuat biasanya, perempuan lemah lembut. Laki-laki muncul brewok, perempuan tidak.
bulat bisa menggelinding, kotak susah menggelinding, ya dia terseret. Kalau tinggi ya karena dia tinggi, ukurannya pendek karena ukurannya pendek. Nah, bagaimana sifat materi dan imateri mestinya juga berbeda. Contohnya, kalau materi hancur, ya, mati, manusia mati, jin mati, malaikat mati, bumi ini hancur, alam semesta hancur, maka imateri nggak boleh hancur, dia harus abadi. Oke? Kalau materi lemah, maka imateri harus maha kuat. Kalau materi banyak, kan banyak tuh, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, maka imateri harus tunggal, nggak boleh lebih dari satu. Oke. Nah, ini jawaban yang tadi. Kalau materi itu dicipta, maka imateri harus mencipta. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Orang itu dalam tanda kutip, minta maaf ya agak kasar, goblok. Kenapa? Dia berarti nggak memahami proses seperti ini. Saya kasih contoh ya. Kak Sinyo sebagai guru bahasa Indonesia, ya, dapat perintah dari kurikulum. Kak Sinyo mau minta tolong nanti anak-anak ya itu kelas 7 semua suruh bikin novel. Oh siapa? Maka perintah itu datang dari mana sebelum wakakurikulum dapat perintah dari kepala sekolah. Kepala sekolah dapat perintah dari Diknas setempat. Dinas setempat dapat perintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Menteri Kebudayaan Indonesia dapat perintah dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat perintah dari PBB. PBB dapat perintah terus. Kira-kira teman-teman akan membuat novel nggak? Kalau nggak berujung yang memberi perintah. Teman-teman nggak akan pernah membuat novel. Kenapa? Kak Sinyo nggak pernah mendapatkan perintah untuk membuat novel karena nunggu perintah dulu, betul? Jadi harus ada yang menghentikan kan? Misalkan PBB, semua anak kelas 7 di dunia harus membuat novel. Betul? Baru Kak Sinyo akan menyampaikan, teman-teman, ini Kak Sinyo dapat perintah dari PBB melalui wakakurikulum membuat novel, barulah teman-teman membuat novel. Nah, yang terjadi alam semesta ini sudah ada. Nggak mungkin kalau nggak ada yang membuat. Kenapa? Kalau nggak ada yang berujung tadi, alam semesta ini nggak pernah ada. Seperti itu. Nah, kira-kira agama atau kepercayaan apa di dunia ini yang imaterinya atau X-nya ini sesuai dengan karakter seperti ini? Maka teman-teman hanya akan menemukan di Islam. Kak Sinyo kasih contoh. Misalkan Nasrani. Nasrani itu Yesus ya dianggap sebagai Tuhan. Maka dia akan menjadi materi. Nggak mungkin. Itu akan merusak logika kita. Maka lewat Nasrani. Apalagi Buddha, Hindu ya. Itu sudah lewat. Maka kita hanya menemukan ini ada di Islam. Itulah kenapa Islam itu agama yang masuk di akal. Agama yang nalar. Kenapa ya ini? Ciri-ciri ini hanya ada di dalam Islam. Allah abadi, Allah maha kuat, Allah tunggal, Allah mencipta. Luar biasa Islam. Oke. Nah, itulah kenapa nanti teman-teman bekal ini supaya teman-teman kuat menghadapi kaum liberal, kaum ateis, atau kaum yang lain. Nah, ini tentunya butuh proses ya teman-teman. Nggak tiba-tiba setelah ikut kelasnya, sesinya Kak Sinyo, aku bangun tidur langsung, langsung sholat tahajud, sholat subuh, sholat duha, langsung nggak ngegame lagi. Enggak ya, ini butuh proses, butuh waktu. Kenapa? Teman-teman sudah dewasa, sudah mengalami sekian tahun hidup dengan ketidakjelasan kan. Nah, Kak Sinyo harapkan setelah mendapat penjelasan ini nanti teman-teman mulai belajar. Ya banyak belajar. Apa belajarnya? Ada 2 hal yang harus teman-teman lakukan. 1, banyak belajar agama. Kenapa? Banyak
penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ada Syiah, ya, ada Syiah itu mengkafir-kafirkan para sahabat, ngeri ya. Syiah terbagi-bagi lagi menjadi nanti ada macam-macam ya seperti itu. Ada yang agama Islam tapi dia ya juga menyembah kuburan dan sebagainya. Hati-hati. Satu, banyak belajar agama. Tapi kalau teman-teman cuma belajar agama saja, nanti jadi kaum follower, pengikut. Cek, mau masuk surga nggak sama kasihnya? Wah, mau kasihnya, saya mau masuk surga. Ayo kita ngebom di Tamrin sana. Itu dia nggak menggunakan otaknya, nggak menggunakan akalnya. Nah, agama diimbangi dengan fakta dan data. Kenapa? Kita adalah khalifah di bumi, pengganti atau pemimpin di bumi ini. Dulu sebelum kita ada kaum jin yang menjadi penghuni bumi ini, kemudian digantikan oleh kita manusia. Kita harus banyak memberikan fakta dan data lewat penelitian sehingga dua-duanya seimbang. Tapi kalau kita cuma belajar fakta dan data tadi, jadi kaum liberal, nggak kena agama, maka dua-duanya harus diasah. Contohnya tadi kan Kak Azam, Kak ini teman-teman mau tanya tentang ini, kenapa banyak yang pengen jadi gamer atau jadi e-sport dan sebagainya. Nah, kenapa teman-teman nggak mau mempelajari fakta dan data tentang e-sport? Kalau teman-teman mempelajari e-sport, maka ya sudah nggak bakalan jadi. Karena apa? E-sport itu sejarahnya panjang ya. Sejarahnya panjang, itu dimulai tahun 70-an. Itu hanya berlaku di negara-negara yang sudah maju, di mana misalnya nih Kak Sinyo nganggur, itu negaranya masih bisa membiayai hidup si pengangguran itu. Di negara maju kita menganggur gini, nggak ngerjakan apa-apa, masih dapat makan, masih dapat minum di negara maju. Nah, e-sport ini kalau di negara maju udah sampai ada sekolahnya, bukan cuma jadi gamernya, jadi atletnya ya. Ada pelatihnya, ada sekolahnya, ada yang jadi marketing, banyak di sana. Gambaran mudahnya, bandingkan sepak bola di Indonesia dan di Liga Inggris. Nah, seperti itulah. E-sport di Eropa, Amerika, Jepang itu udah kayak Liga Inggris sepertinya. Jadi udah bisnis. Sekali main dapat miliaran. Di Indonesia uangnya dari APBD atau anggaran pemerintah daerah, nggak jelas mainnya dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu perbandingan e-sport. Itu berarti kita nggak pokoknya aku pengen nge-game jadi gamer dapat miliaran. Nah, padahal dia nggak mempelajari sejarah tentang e-sport. Oke. Itu saja materinya, Kak. Kita ke tanya jawab. Tafadhol. Sister, mengatur Firman Jenirawan 7E. Ya, silahkan. Silakan yang mau bertanya silakan. Ustaz, Luffy 7E. Ya, silakan. Jadi kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus tahu awalnya dulu ya, Ustaz. Sebaiknya seperti itu. Supaya kita nggak terperosok. Contohnya, kan anjay. Terus anjrit gitu. Kakak harus tahu, apa sih maksudnya anjay, anjrit gitu. Ini maksudnya apa ya? Dipelajari dulu, nggak cuma ikut-ikutan. Kenapa adik bilang Kak Luffy bilang anjay? Oh itu Kak Naswa itu ya kalau main sering bilang anjay. Tanya dulu. Nah dilihat caranya. Nah anjay ini dari kata anjing. Jadi dulu kalau pas zamannya Kak Sinci kita mengolok-olok teman anjing lu. Jadi kita kayak menghina gitu. Nah, kemudian mengalami perubahan karena kan sering dimarahin sama orang tuanya, nggak boleh bilangin orang kok pakai kata anjing. Ganti kata kambing jangan. Wedus kambing jangan ya, sama aja itu ya. Diselidiki dulu. Nah, kayak misalkan teman-teman sering mendengar kan, astaji itu nggak boleh ya. Dari kata astagfirullah kemudian juga jadi astajim. Nggak boleh, itu menghina Islam. Nah, sebaiknya kita pelajari dulu. Betul kata jadi setiap kita menemukan sesuatu dipelajari supaya kita nggak ikut-ikutan gitu. Itu fakta dan
Gitu ya. Oke. Keren pertanyaannya. Ini yang bertanya kepada dia enggak? Ini panitia. Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Cici dulu dah. Siapa dulu? Kalau kayak Sebutkan baru-baru nama dulu yang mau bertanya. Ya, sebutkan Azizi. nama dulu. dari 7E. Kak Azizi dari 7E. Ya, Iya. silakan Kak Azizi. Kalau kayak baru-baru pengen buat novel tuh latihannya kayak gimana ya? Nah, kalau kalau nanti pengen ada yang bikin novel, Kak Sinyo kan penulis, nanti bisa kita adakan session kelas untuk menulis ya. Jadi itu ada beberapa yang harus dipelajari Kak, seperti mempelajari cara menyampaikan. Kebanyakan penulis pemula seperti Kak Aziz, misalkan mau menceritakan, misalkan Kak Rafa itu ganteng, jago gamer. Suatu hari dia itu terlalu orang malas bacanya gitu. Tapi coba bayangkan, misalkan nih, misalkan pembukaannya seperti ini. Kulihat dua pohon beringin di lapangan di alun-alun Yogyakarta. Kata orang kalau melewati dua beringin ini, maka doa kita akan dikabulkan. Maka aku melewati. Paginya aku dikagetkan. Kenapa? Karena pamanku meninggal. Ketika aku melewati pohon beringin kemarin, aku membayangkan pamanku meninggal. Nah, keren kan? Jadi orang, wih, apa ini ya? Gitu. Penasaran. Jadi buat sesuatu yang 100 kata pertama itu membuat menarik gitu. Makanya coba teman-teman kalau lihat film anime atau manga, nggak tiba-tiba ya langsung jarang gitu kan, suatu hari ketika ada beberapa, tapi jarang. Saya langsung atau apa gitu, kayak misalkan waktu Naruto ya, kan itu si Sasuke ya, apa nih, keren kan, wah keren Sasuke, wah tangan satu bendera gitu, asik gitu. Jadi ada semacam, jadi awalnya harus dibikin bikin penasaran. Jadi semacam ada penasaran itu nanti perlu belajar ya, dan banyak seperti itu Kak. Nah kapan-kapan kalau mau kita adakan. Saya mau nanya Ustaz tadi. Saya ini kan waktu itu ada baca buku Ustaz, buku motivasi. Nah, di buku itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, lakukan saja. Soalnya kalau misalkan mikir gitu Ustaz, kita itu sudah mikir resiko-resikonya itu Ustaz. Resiko-resikonya. Jadi kita langsung sudah ya nggak buat gitu, padahal belum dicoba. Ya, nah, itu maksudnya gini Kak Fahri ya. Kalau kita sudah mempunyai, itu untuk motivasi, kita kalau sudah mempunyai kegiatan, itu secara otomatis otak kita akan berpikir sebetulnya ya. Enggak tiba-tiba langsung dikerjakan, enggak. Misalnya nih, Kak Fahri lagi di pinggir jurang ya. Jaraknya kira-kira 2 meter. Terus Kak Fahri, pokoknya aku bisa lompat, kan enggak mungkin seperti itu. Kan tentunya anggap aja nih. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi nih kalau misalkan kita mau berbisnis gitu, kita sudah mikir resiko-resikonya padahal belum dicoba gitu. Iya, itu tetap ada sebetulnya ada pola pemikiran, nggak tiba-tiba langsung ayo kita coba, enggak ya. Dia tetap ada proses berpikir. Ya, tetap kita ada proses untuk menimbang itu tadi. Nah, tapi kebanyakan orang itu ketakutan untuk resiko tadi, nggak mau mengambil resiko namanya sebetulnya. Bukan tidak berpikir, karena segala sesuatunya perlu dipikirkan, termasuk berbisnis. Enggak tiba-tiba langsung, ayo ini ada uang 1 miliar, ayo kita belanja dan sebagainya, enggak ya. Ustaz, maksudnya itu berpikir tapi nggak kepikirannya gitu. Maksudnya apa ya? Kita itu berpikir tapi nggak dalam banget pikirannya itu. Maksudnya carinya itu lengkap banget pikirannya itu tentang resiko namanya dia tidak berani mengambil resiko. Jadi dia itu beda lagi ya. Jadi tetap dalam proses apapun manusia itu berpikir, memikirkan benar dan salah, memikirkan ini ada pertimbangannya, tapi
kebanyakan orang itu takut mengambil resiko. Nah, itu yang dimasukkan di buku tadi, Kak. Jadi kamu itu kalau punya keinginan sudah kan ditutup rapi. Aku mau ke Jogja. Sudah saya susun, beli tiket, beli ini, sudah disusun, udah lakukan aja. Nah, seperti itu maksudnya. Tidak tiba-tiba langsung, aku mau ke Jogja. Enggak ya. Tapi maksudnya kakak tetap menyusun, berpikir dulu. Kemudian kalau sudah berpikir, lakukan. Jangan, aduh nanti gimana ya. Itu namanya kalau dalam Islam berpanjang-panjang angan. Contohnya, Kak Sinyo mau ke Surabaya. Kak Fahri mau ke Surabaya. Sama-sama ke Surabaya kan, beli tiket, beli tiket pesawat, akomodasi sudah. Nah Kak Sinyo setelah selesai semua, ya mengerjakan yang lain atau tidur. Nah Kak Fahri yang dimaksud tadi itu seperti ini. Aduh, jangan-jangan besok pesawatnya jatuh. Jangan-jangan besok saya mencret di celana ya. Jangan-jangan besok pas mau berangkat macet. Nah itu ketakutan. Nah maka sudah dikerjakan saja, nggak usah terlalu berpanjang-panjang atau memikirkan terlalu dalam resiko-resikonya. Itu maksudnya buku tadi seperti itu. Ya. Ya. Saya mau tanya, Omar Abdillah dari kelas 7C. Saya mau nanya tadi kan kata kakak kalau kita mau ngomong itu ini ya yang lewat Kak Karaki ya. Silakan Kak Abdillah. Siapa tadi Kak Abdillah ya? Kan saya mau nanya, tadi kata kakak kalau kita mau ngomong itu harus dipelajari dulu kata-katanya. Nah kalau kan kata kakak kalau ngomong anjay itu bilangnya mohon maaf anjing. Nah tapi kalau menurut kitanya bukan anjing, arti lain gitu Kak, misalnya keren. Nggak gitu. Bisa. Ya kita kan itu awalnya dari kata anjing. Nah itu sama dengan buset gitu Kak. Jancuk dan sebagainya. Ya kita mestinya kita mempelajari ya kan, kita bisa menggunakan istilah-istilah yang mestinya malah memuji Allah. Coba misalkan ya, kita main PUBG atau main point blank, terus tembak dor, anjay mati guys, aku guys, sama dengan seperti ini. Dor, astagfirullah aku mati. Bermanfaat yang mana? Tentunya kan yang astagfirullah ya. Jadi sama-sama kita main game. Ya mungkin kakak maksudnya nggak anjay, cuma sekedar Kak Sinyo, saya itu nggak maksudnya mau mengatakan anjing, tapi itu tuh kayak sekedar umpatan, kayak buset deh, cantik amat ya itu. Tapi kan bisa diganti, masya Allah, astagfirullah gitu kan. Jadi nanti kalau pas main, dor, astagfirullah aku mati, gitu ya, yang menggunakan masya Allah gitu, subhanallah gitu kan bisa ya. Mungkin kakak maksudnya nggak menggunakan, tapi kan kita memahami karena akan ditanya Dek, bukan Dek ya, teman-teman akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menggunakan ini, kenapa kamu memanfaatkan ini, akan ditanya oleh Allah. Itu detail ya. Bahkan binatang akan dipertemukan, binatang kenapa menanduk seperti itu akan ditanyakan kelak. Jadi bayangkan nanti di padang mahsyar semua akan ditanya. Berarti kita nunggunya lama, itu bahkan sampai ada yang itu ya keringatnya sampai itu hasilnya seperti itu. Jadi kakak sebaiknya sebelum melakukan sesuatu ya itu pelajari dulu supaya kita nggak salah. Maksudnya kita paham lah. Walaupun mungkin maksudnya nggak pengen mengatakan anjing, oh iya. Tapi kalau dipikir-pikir juga kurang bagus. Mending kita pakai yang lain. Nah, seperti itu ya. Ya. Kemudian ke Kak Karki dulu ya sebelum ini. Kak Karki, Ustadz kan syaitan dibuat, syaitan punya keburukan itu dari mana? Ya, jadi Allah. Jadi ketika Allah menciptakan, pertama yang diciptakan adalah pena ya, pena oleh Allah. Kemudian pena disuruh menulis. Nah, takdir itu atas kehendak Allah, tapi pilihannya adalah dari pilihan masing-masing individu tadi atau jinnya tadi atau manusia tadi, bukan atas paksaan Allah, tidak. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, itu sudah tahu. Oh, Najwa itu dulu ya, atau Raffi itu kalau main game tuh nge-cheat gitu, masukkan software supaya nggak mati-mati ya. Itu sudah ada beritanya. Karena apa? Allah Maha tahu, menciptakan awal dan akhir. Nah, tapi kenapa kita diberi pilihan surga dan neraka tadi? Kita istimewa ya, termasuk jin. Kenapa? Ada pilihannya. Nah,
awal jatuhnya jin itu kan, jadi jin itu dulu ada salah satu yang luar biasa solihnya sehingga dia diangkat seperti kalangan malaikat. Nah, ketika disuruh sujud, para malaikat mau, jin ini menolak. Ya, itulah namanya iblis. Dan iblis ini diberi waktu abadi oleh Allah sampai kiamat. Kenapa? Dia punya hasad. Jadi dosa pertama di dunia ini hasad. Ya, yang di akhirat itu dilakukan oleh iblis. Kemudian di dunia hasad pertama dilakukan oleh anaknya Adam, yaitu Habil, yang ketika Habil dan ini ya saudaranya itu yang saling membunuh itu, bukan saling membunuh, yang dibunuh itu. Jadi hasad itu luar biasa. Nah, kenapa setan atau iblis ya, setan itu anak buahnya ya. Iblis itu kenapa hasad? Karena dia merasa lebih baik, dan itu suatu kesombongan. Bahwa aku ini dari api, Adam dari tanah, padahal Allah diciptakan oleh dua tangan Allah secara langsung, itulah istimewanya. Sementara iblis kun fayakun, nah seperti itu. Jadi kenapa dibuat burut? Ya secara logika, secara nalar, ya supaya kita tahu wasilahnya, Kak. Oh, ternyata kalau nanti kita berbuat buruk, jalannya seperti ini, sama dengan iblis. Nah, seperti itu, Kak. Jadi Allah itu menciptakan takdir ya. Ada yang baik dan buruk, itu supaya kita mengambil hikmahnya. Tetapi pilihan atas apa yang dia lakukan itu berdasarkan pilihan kita. Itulah kenapa kita disediakan surga dan neraka, karena kita mempunyai pilihan. Misalnya nih, kita memilih antara minuman putih dan alkohol, kan kita yang memilih. Ya, tapi atas kehendak izin Allah. Kita memilih itu kan atas diizinkan Allah. Tangan kita bergerak itu kan atas izin Allah. Jadi Allah itu maha adil, semua diberi kesempatan. Ya. Silakan kalau mau berdosa, tapi itu pilihanmu sendiri. Tapi kan ketika kita memilih berdosa itu kan tenaganya ya dari Allah dan sebagainya. Tapi kan kita yang memilih, itulah kenapa disediakan surga dan neraka. Begitu ya, Kak Karki. Ya. Kak, masih ada? Boleh bertanya nggak? Sebentar, kita tanyakan dulu ya. Insya Allah masih ada waktu, Kak. Ya. Oke. Siapa sampai dulu yang mau jam yang raise hand atau yang lewat chatting? Saya, Kak. Chatting dulu, Ustaz. Saya mau nanya. Iya. Oke, Kak Al-Ghifari, silakan. Oke, Ustaz. Jadi sama kayak tadi yang Harki itu, emang berarti memanusiakan yang memilih pilihan berdosa. Tapi kan yang buat manusia punya pemikiran kayak gitu tuh Allah, dan yang menciptakan manusia bisa berpikir kalau misalnya dipilih kalau susu sama air putih itu, yang susu tuh dosa, yang air putih tuh perbuatan berpahala itu yang baik. Nah, Allah kan menciptakan kalau manusia itu suka sama susunya itu. Jadi Allah yang menciptakan kalau manusia itu bakal memilih susunya. Berarti sama aja Allah itu menciptakan orang-orang yang sengaja memilih susu. Berarti Allah itu kenapa Allah sama kayak tadi Harki, kenapa Allah menciptakan yang neraka, buruk-buruk gitu ya. Kenapa Allah menciptakan neraka untuk orang-orang yang memilih susu, padahal orang yang memilih susu itu diciptakan oleh Allah. Ya, nah ini ada penjelasannya supaya teman-teman tahu ya. Sebentar, Kak Sinyo tambahkan share screen ya, supaya tahu apa langkah-langkahnya ya. Sebentar, Kak Sinyo kasih penjelasannya. Nah ini ya. Sebentar, Kak Sinyo share screen ya untuk menjawab pertanyaan Kak Karki dan Kak Ghifari tadi ya. Lupa Kak Sinyo, minta maaf ya. Nah ini Kak. Nah dalam Islam itu ada namanya, aduh nih kelewat ya. Ya ini. Nah jadi ini Kak pola pemikirannya ya. Jadi ada yang namanya hadisun nafs, bisikan hati. Nah hadisun nafs ini
Berasal dari mana? Jadi ketika kita lahir, itu Allah memberikan pendamping namanya Qorin. Satu dari bangsa jin, satu dari malaikat. Jadi kita di samping kita ini ada jin dan malaikat. Jadi kalau teman-teman sebetulnya takut, kasihnya saya takut sama setan, sebetulnya di samping kakak itu ada ya. Nah, apa hadis sunaf itu bisikan. Jadi itu dari luar kita. Contohnya, kasihnya lagi butuh uang 2 juta. Ya, kemudian tiba-tiba ada ibu lewat di depan Kak Sinyo, tanpa sengaja dia uangnya jatuh. Kak Sinyo kan cuma lihat, Kak Sinyo nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada bisikan hati bilang seperti ini, Uti uangnya diambil aja. Maka yang namanya hadis sunaf itu baik atau buruk tapi tidak ada hubungannya dengan pahala atau berdosa. Jadi ketika ada bisikan tadi, itu uangnya diambil saja, itu kita belum berdosa. Paham? Ya. Atau misalkan itu dikembalikan saja uangnya, kita juga belum dapat pahala karena itu bisikan dari malaikat. Paham? Oke. Nah, kita sudah mulai dihitung dosa ketika masuk ke alham. Apa alham? Keinginan. Keinginan itu apa? Kita bisa memodifikasi. Jangan diambil, itu kan miliknya ibu-ibu tadi, kasihan. Diambil saja, itu kita keinginan kita sedang berperang. Maksudnya kita, oh iya ambil aja, oh tidak, itu keinginan kita. Nah itu sudah mulai dihitung dosa kalau dalam Islam ya. Di atasnya alham, keinginan ada niat atau azimah tekad. Itu lebih lagi. Jadi misalkan, pokoknya aku ambil, itu ibunya mumpung nggak ada security, itu sudah niat tekad. Apalagi tindakan mengambil. Ini pun ya kalau dibatalkan maka kita mendapatkan pahala. Nah ini semua ya bisikan dari jin, kemudian ini itu atas izin Allah, paham nggak? Bisikan setan tadi membisikkan ke kita itu diizinkan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai wasilah. Sebagai jalan. Kan nggak mungkin tiba-tiba kamu masuk neraka. Allah nggak adil dong. Seperti itu. Jadi diberikan kesempatan. Siapa yang mau berbuat baik, monggo silahkan. Yang mau berbuat buruk, monggo silahkan. Allah beri kesempatan semuanya. Kalau kamu mau memilih buruk, lah ini ada neraka. Kalau kamu memilih baik, ini ada surga. Silahkan dipilih. Jadi Allah Maha Adil. Nah, iblis memilih untuk melawan perintah Allah. Dia sombong. Disuruh bersujud nggak mau. Kenapa? Karena ya aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah. Seperti itu nggak. Jadi semua itu atas izin Allah. Maksudnya apa? Maksudnya memberi apa? Takdir Allah itu diberi izin gitu. Diberi izin pilihannya monggo mau pilih yang mana. Seperti itu. Itu ya sebagai wasilah, sebagai pelajaran bagi kita mau pilih yang mana. Seperti itu ya. Oke, Kak Sinyo mungkin kita batasi 1 pertanyaan lagi ya Kak Sinyo. Ya, silakan mungkin kalau mau ada karena ini sudah ada yang protes Kak, sudah mau sholat Jumat. Ya, mungkin ini teman-teman juga kan dari wilayah lain, waktunya lebih cepat ya Kak ya. Baik, mungkin bisa diakhiri. 1 pertanyaan lagi, teman-teman. Saya Ustadz. Yang ada di itu. Akbar, silakan. Oke. Ini Ustadz, nama saya Jahid, kelas 7D. Nah, jadi kan tadi saya mendengar Ustadz menjelaskan ateis gitu ya Ustadz. Nah, jadi ateis itu kan nggak percaya Tuhan ya Ustadz. Nggak percaya Tuhan, akhirat, surga, dan neraka. Kata Ustadz, ateis sudah hampir tidak ada. Ya. Tapi kenapa kejahatan makin banyak, ada teroris, banyak orang korupsi, padahal mereka beragama dan kadang agamanya juga Islam. Mohon penjelasannya. Ya, itu tadi Kak. Jadi bahwa apapun pilihannya itu tergantung dari orangnya itu. Mungkin agama itu ya dia orang percaya sama agama, tapi kemudian mau mencuri. Dia nggak kuat makan, nah dia kan perang tadi kan, perang di dalam hatinya ambil, nggak mencuri, nggak, nah seperti itu sama. Jadi
itu pilihan dia sebetulnya, mau ateis, mau beragama. Karena gini, ateis sebenarnya kan keyakinan, maksudnya dia ya nggak percaya sama Tuhan, sama kan dia. Jadi tetap memilih gitu. Sama dengan pilihan kejahatan dan kebaikan, itu nggak berbanding lurus dengan karena kebanyakan orang itu beragama itu karena keturunannya, kayak teman-teman ini kan beragama Islam karena orang tuanya Islam gitu kan. Jarang yang dia memilih Islam karena memahami seperti ini. Kenapa asal memahami Islam? Karena Islam ternyata yang benar gitu. Seperti itu kan jarang. Nah tadi akhirnya dia beragama itu kalau istilahnya tuh kayak nggak ada soulnya. Ini contoh ya, contoh. Kakak kalau mendengar misalnya orang misalkan Gina ya menyanyi misalkan Anatai Tara gitu kan misalkan seperti itu. Misalkan. Nah, tapi kalau yang nyanyi dia ada soulnya, ada jiwanya, dia tahu artinya, menyampaikan teman-teman, suaranya dalam tanda kutip bisa atau artinya dia bisa membuat kita seperti itulah. Jadi sama Kak. Jadi banyak orang yang sholat, puasa, tapi dia nggak memahami tadi tujuan hidupnya itu untuk apa. Landasannya kenapa saya mengerjakan sholat ya karena orang tuanya sholat. Nah seperti itulah yang akhirnya membuat banyak orang terjatuh dalam keburukan. Kenapa tadi dia ya beragama, agamanya apapun ya, kepercayaannya apapun, tapi dia tidak memahami apa yang dia kerjakan. Semacam nggak ada soulnya gitu lah, nggak ada jiwanya. Seperti itu mudahnya ya, supaya mudah ditangkap. Begitu ya, ya. Baik, jika ada benarnya semua dari Allah, jika ada salah kata dan sikap Pak Sinyo minta maaf, semoga bermanfaat. Nanti jika misalkan masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan Kak Sinyo di 082313865192. Oke, saya kembalikan ke Ustaz Adol. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman, alhamdulillah sesi kita sudah selesai ya. Jadi mohon maaf ini dikarenakan keterbatasan waktu juga. Mungkin teman-teman masih pada pengen nanya nih, banyak sekali pertanyaan ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini untuk sesi kali ini. Saya ucapkan syukran jazakallahu khair untuk Kak Sinyo dan untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kita untuk teman-teman ada absennya ya. Jangan lupa diisi absennya. Oke. Lalu untuk next event ada di jam setelah zuhur, setelah Jumatan ya. Di jam berapa? Jam 1. Oke, jangan lupa jam 1 kita masih ada acara lagi. Oke, untuk mengakhiri kesempatan kali ini ya, kita tutup bersama sesi kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya sebagai moderator mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin deh. Assalamualaikum. Ya.